Poco dipastikan akan segera merilis HP baru untuk pasar global dalam waktu dekat. Poco F5 series telah lolos sertifikasi di sejumlah negara. Nomor model 23049PCD8G terlihat di berbagai lembaga resmi termasuk IMEI, FCC, BIS, dan IMDA. Nomor model yang sama juga telah terdaftar di situs TKDN Kemenperin terlihat sejak 13 Februari lalu. Ponsel ini sudah dipastikan akan tersedia di pasar Indonesia karena sudah memenuhi standar kelayakan untuk rilis dari sertifikasi TKDN dengan nilai 38,20%. Sebagai kilas balik, melihat pendahulunya Poco F4 muncul pertama kali pada kuartal kedua tahun lalu. Jika memperhatikan siklus tahunan, Poco F5 diharapkan debut pada kuartal kedua 2023. Ini berarti ada pada kisaran April, Mei, atau Juni mendatang. Poco baru-baru ini sudah memperkenalkan seri X5 di India dan sekarang bersiap untuk merilis smartphone Poco F5 yang sangat dinantikan di pasar yang sama. Meski submerek Xiaomi ini belum membuat pengumuman resmi, namun sebuah laporan teranyar mengklaim bahwa Poco F5 akan memulai debutnya di pasar India pada minggu pertama bulan April. Ponsel ini diyakini merupakan versi rebranding dari Redmi Note 12 Turbo yang tersedia khusus untuk wilayah China. Sementara Poco F5 5G adalah versi internasionalnya. Tentunya perangkat akan hadir membawa spesifikasi yang identik dengan Redmi Note 12 Turbo. Untuk itu, mari kita cek kelengkapan spesifikasinya melalui informasi terbaru yang bocor. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta tekan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Pada sisi desain dan tampilan, Poco F5 5G hadir mengemas desain modern dengan daya tariknya sendiri khas Poco. Desain kekinian yang simetris di seluruh sisi membuatnya tampak lebih berkarakter. Rangka bodi ponsel ini terbuat dari bahan dasar kaca sehingga terkesan solid, juga tangguh berkat sertifikat rating IP53 untuk ketahanan fisiknya. Pada cangkang belakangnya, tersemat deretan kamera yang disusun secara vertikal dalam modul persegi panjang. Bagian depannya menampilkan layar penuh bergaya pancol di bagian tengah atas dan dikelilingi bezel tipis. Di sisi layarnya ini, Poco F5 diharapkan mengadopsi teknologi layar AMOLED berukuran 6,67 inci sehingga membuatnya tampak lebih atraktif. Layar pada ponsel ini menyajikan visual yang jernih dengan saturasi warna yang lebih jelas dan tajam. Memiliki resolusi Full HD Plus dengan kecerahan 1400 nits. Refresh rate layarnya tinggi 120 Hz. Layarnya juga akan menawarkan fitur peredupan pelindung mata serta pemindai sidik jari di dalam layar. Tak sampai di situ saja, ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5 untuk mencegah terjadinya kerusakan pada layarnya. Beralih pada sektor lain. Sektor dapur pacu merupakan inti bahasan paling penting dari spesifikasi Poco F5 5G untuk kita ulas, di mana sistem kinerja perangkat ini akan ditenagai chipset Snapdragon 7 series terbaru, yakni Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang baru saja diumumkan. Snapdragon 7 Plus Gen 2 memiliki CPU Qualcomm Kryo yang menawarkan kecepatan puncak hingga 2,91 GHz untuk peningkatan performa lebih dari 50%. Selain peningkatan kecepatan CPU, unit pengolah grafis GPU Adreno di Snapdragon 7 Plus Gen 2 juga memberikan peningkatan performa 2 kali lipat dibanding Snapdragon 7 Gen 1. Platform mencapai peningkatan efisiensi daya hingga 13% di seluruh sistem untuk penggunaan harian yang lebih lama. AI pada perangkat juga terintegrasi di seluruh platform. SoC terbaru ini lebih tangguh dan tampak lebih stabil dibanding Snapdragon 870 pada Poco F4. Pada pengujian skor AnTuTu, Snapdragon 7 Plus Gen 2 mampu menembus angka 778 ribuan poin. Ini lebih tinggi dari Snapdragon 870 yang berada di kisaran 704 ribuan poin. Prosesornya dipadukan dengan kapasitas RAM 8 dan 12 GB guna mendukung performa ponsel dalam hal akses multitasking yang lebih cepat. Storage seluas 128 hingga 512 GB juga turut disematkan sebagai media penyimpanan file yang lebih ideal. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 13 terbaru dengan interface MIUI 14. Pada bagian fotografi,
Poco F5 5G membawa pengaturan 3 kamera belakang. Masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel kamera utama dengan sensor Sony IMX766 disertai teknologi kestabilan noise. Kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Deretan kamera ini sangat mumpuni, apalagi sudah mendukung daya rekam video berkualitas tinggi hingga 4K 30 fps. Dilengkapi pula dengan fitur LED flash, HDR, dan panorama untuk mengakomodir pemotretan di berbagai kondisi. Sementara untuk kebutuhan selfie-nya, disematkan sensor 20 megapiksel di bagian depan dengan kualitas daya rekam video 1080 piksel. Sayangnya kamera depan pada perangkat ini belum dilengkapi dengan teknologi kestabilan noise ataupun zero noise, sehingga hasilnya tampak kurang stabil. Poco F5 5G juga membawa fitur koneksi lainnya yang fungsional. Fitur yang disematkan antara lain konektivitas 5G, Wi-Fi 6, GPS, NFC, Air Blaster, Vapor Cooling Chamber, speaker stereo, audio jack 3,5 mm, USB Type-C, dan USB OTG. Sektor daya ponsel ini ditopang kapasitas baterai yang cukup besar 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 67 Watt. Lalu membahas soal harganya. Hingga saat ini belum diketahui berapa harga resminya di pasaran. Namun ponsel ini sudah bisa dipastikan menyasar pada level menengah dan menengah atas. Melihat dari spek yang ditawarkan, kemungkinan harganya tidak jauh berbeda dari pendahulunya di kisaran harga 4 jutaan hingga 5 jutaan. Kemudian untuk tanggal peluncurannya, Poco F5 5G dikabarkan akan dirilis bulan depan di pasar global atau paling lambat setidaknya terjadi pada bulan Mei nanti. Bahkan ada yang berspekulasi kemungkinan pada tanggal 6 April mendatang. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Perlu diingat bahwa ulasan tadi masih berupa bocoran dan spekulasi yang dirangkum dari berbagai sumber. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Poco F5 hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.